Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan sama-sama mendengarkan ceramah agama. Kami menjemput Bapak Ketua MUI Kecamatan Batam Kota, Bapak Ahmad Zamzuri Sud, SPDI, dipersilakan. Nyaman sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'dah. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Ibu bapak, encik-encik, puan-puan yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi ada pesan sponsor tidak boleh lebih 5 menit. Jadi mohon izin Bu Camat, Pak Sekcam dan Pak Kuwa, semua para pimpinan, para sesepuh ajengan semua di Batam Kota yang hadir, ini para guru kami semua, para sesepuh kami semua, tidak kami absen. Intinya pada waktu yang sangat-sangat berbahagia ini, kita patut bersyukur dalam 2 konteks. Konteks berbangsa dan bernegara, dan konteks dalam beragama. Halal bihalal yang menjadi satu tradisi, satu kebiasaan masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia, ini tidak terlepas dari apa yang menjadi warisan daripada para founding fathers bangsa Indonesia. Para pendiri bangsa lah yang beliau sejak awal berdirinya bangsa menyusun dan membuat satu tradisi yang sangat apik, yang sangat indah, yang disebut dengan halal bihalal. Agama Islam yang kita yakini sumber hukum tertingginya adalah Al-Quran, kemudian Al-Hadis. Kedua sumber hukum ini juga mengarahkan agar kita melakukan yang namanya halal bihalal. Ibu bapak, para sesepuh, para orang tua kami, halal bihalal menurut Profesor Dr. Quraish Shihab, salah satu anak bangsa terbaik dalam ilmu tafsir di antara para mufassir yang lain. Beliau mengatakan bahwa halal bihalal ini bahasa Arab yang dipadukan dengan bahasa Indonesia. Karena itu kalau dicari dalam kamus, berbagai macam kamus di dunia, ada kamus Munjid, ada kamus Al-Munawi dan sebagainya, tidak ada itu kosakata halal bihalal. Tetapi halal bihalal itu merupakan bahasa serapan yang kata beliau artinya ada 3. Yang pertama, halal bihalal ini diartikan meluruskan yang bengkok, kemudian mencairkan yang beku, dan yang ketiga adalah menguraikan benang kusut yang semrawut. Dari 3 makna halal bihalal ini, maka kita patut sekali lagi, saya mengajak sebagai Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Batam Kota, yang saya ditopang, saya dibantu, dipagari oleh seluruh pimpinan ormas itu menjadi anggota Majelis Ulama Kecamatan Batam Kota. Apabila makna halal bihalal ini kemudian kita bisa mengejawantahkan pada sikap-sikap perilaku berbangsa dan bernegara, bermasyarakat di Batam Kota, maka pembangunan masyarakat Kecamatan Batam Kota itu akan segera terpacu dengan baik. Tadi kata Bu Camat bahwa Batam Kota ini punya hajat-hajat tahunan, punya hajat-hajat setengah tahunan dan seterusnya, maka akan menjadi yang terbaik, menjadi number one, atau sebaliknya
itu tergantung pada bagaimana para tokoh masyarakat di Batam Kota memaknai halal bihalal itu sendiri. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, kenapa kita patut bersyukur kepada para pendiri bangsa? Ternyata setelah 3 abad setengah lebih bangsa Indonesia berasa pada masa keterpurukan, dijajah, ditindas, dianaktirikan oleh orang-orang yang sudah besar terlebih dahulu, para penjajah. Ternyata dari berbagai macam senjata, berbagai macam jurus, tidak ada yang lebih ampuh. Dan ini ditemukan oleh para pendiri bangsa. Selain membangun sinergi sesama komponen anak bangsa, itulah salah satu makna halal bihalal. Para pendiri bangsa dulu berhasil mengusir penjajah dari bangsa Indonesia ini dengan menyatukan berbagai elemen bangsa, mengadakan sinergi antar suku anak bangsa, antar budaya, antar daerah, semua disatukan tanpa melihat atribut agama, bahkan keyakinan sesama anak bangsa. Setelah mereka bersatu padu dengan mengejawantahkan halal bihalal ini, maka terbuktilah pada 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaannya yang ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta. Oleh karena itu jamaah, mari dengan tradisi yang sangat baik yang merupakan warisan para pendiri bangsa ini kita teruskan, ini kita lestarikan, sehingga dengan demikian, betul tadi kata Bu Camat, sudah tidak perlu lagi antar kita membanggakan diri, membanggakan kelompok, bahkan mengaku lebih baik dari kelompok yang lain. Bagaimana Al-Quran dan bagaimana agama Islam memandang budaya yang sangat baik ini? Setidaknya ada 2 dasar dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 133 dan seterusnya. Allah menyatakan bahwa ketika orang yang berpuasa Ramadan ingin berkaca melihat apakah puasa Ramadan berhasil atau tidak, maka lihatlah apakah bulan Syawal ini kita sudah bisa menjelma menjadi orang yang pemaaf atau belum. Di antara hikmah puasa terbesar adalah menjadi hamba Allah yang bertakwa. Di antara tanda orang bertakwa adalah wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Orang itu bisa menahan amarahnya meskipun seberapapun orang menghadir, merugikan dan menyakiti kita. Padahal kesempatan dan kekuatan ada untuk balas dendam, tetapi ia ingat tanda orang bertakwa adalah orang yang bisa menahan amarah, wal 'afina 'anil nas, sekaligus memaafkan kesalahan sesama manusia. Kenapa kita harus memaafkan kesalahan manusia? Karena kata Rasulullah, al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu dilahirkan dengan karakter tidak bisa lepas dari dua sifat, yaitu mahalul khata', tempatnya salah, wan nisyan, dan lupa. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sedang mendapatkan perlakuan atau sikap ataupun yang itu merugikan menurut kita, menyakiti hati kita, maka sadarilah kita pun suatu saat juga berpotensi melakukan hal tersebut kepada orang lain. Karena kita sama-sama berpotensi salah dan lupa, berpotensi saling menyakiti, maka sikap terbaik bukan mendendam tetapi memaafkan. Inilah makna halal bihalal dalam perspektif Al-Quran. Kemudian junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa besok di hari akhirat setiap manusia akan dikumpulkan di satu padang yang bernama padang mahsyar, tanpa terkecuali dari Nabi Adam sampai manusia terakhir. Di sana orang menghadap Tuhan, mereka sadar mereka menghadap Tuhan akan mempertanggungjawabkan segala amar perbuatannya di dunia. Jamaah, Rasulullah kemudian bertanya kepada para sahabat, wahai sahabatku, atadruna manil muflis? Wahai sahabatku, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Para sahabat ditanya orang bangkrut siapa? Mudah. Ini pertanyaan mudah kata mereka. Mereka berebut unjuk jari. Ya Rasul, izinkan saya menjawab. Ya silahkan. Siapakah orang bangkrut? Orang bangkrut ya Rasul, orang yang bisnisnya gagal.
Yang satu lagi, orang bangkrut adalah orang yang tidak punya dinar, tidak punya dirham, tidak punya uang, tidak punya investasi. Itulah orang yang bangkrut. Nabi menjawab dengan tersenyum, mengomentari jawaban para sahabat yang kurang tepat tersebut. Tetapi Nabi tidak menyalahkan, hanya menjawab bahwa sebenarnya lah orang bangkrut adalah orang yang ketika menghadap Tuhannya, ia dulu di dunia orang yang soleh. Ia sudah haji berkali-kali, umroh berkali-kali, hafal Al-Quran, hafal hadis, tahajud gak pernah putus, itikaf selalu berada di saf terdepan, beramal soleh, berinfak, berzakat, gak pernah absen. Ia menghadap Tuhannya, memikul pahala yang begitu banyak. Dengan penuh percaya diri, ia pasti akan masuk surga dengan amalnya. Jamaah, rupanya orang ini lupa. Ketika di dunia ia hanya pandai membaguskan hubungan dengan Tuhannya, hablum minallah, bagus. Tetapi sayang, hablum minannas, hubungan horizontal dengan sesama manusia, ia sepelekan. Ia begitu mudah mendolimi orang, begitu mudah menyakiti orang, begitu mudah bahkan mengkorupsi dana rakyat. Maka orang ini kemudian menjadi orang yang mendolimi sebuah sederetan manusia. Ketika orang ini menghadap Tuhannya dengan seabrek pahala amal solehnya, disetop oleh orang yang terdolimi. Doa orang yang terdolimi sangat mustajabah. Allah sangat mendengarkan doanya orang yang terdolimi. Ya Allah, orang yang ada di hadapanmu dengan sepenuh pahala, sebentar lagi akan engkau masukkan ke surga dengan amalnya. Tolong stop dulu ya Allah. Orang tersebut punya masalah dengan kami belum selesai. Dulu pernah mendolimi kami, pernah merampas harta kami, pernah menyakiti keluarga kami. Tolong adili kami ya Rabb. Dulu di dunia kami gagal mendapatkan pengadilan. Jamaah, apa yang terjadi? Akhirnya orang ini disuruh menyerahkan pahala hajinya kepada si A, sampai si A meridai dosanya. Setelah selesai pahala haji diberikan kepada orang lain, pahala apal Qur'annya, pahala tahajudnya, pahala wakafnya, sedekahnya, itu semua diberikan kepada sederet manusia yang pernah dizalimi, yang belum pernah sempat minta maaf dan minta dihalalkan. Apakah selesai jamaah? Begitu pahalanya habis, rupanya masih ada sederet manusia yang menuntut keadilan kepada Allah. Ya Rabb, adili kami. Apa yang terjadi? Akhirnya karena nggak punya pahala, dosa orang-orang yang menuntut ini diberikan kepada si A yang tadinya sangat percaya diri akan mendapatkan surga. Orang ini kemudian memikul dosa orang-orang yang dizalimi. Hidup tuh hanya kehabisan pahala, tetapi justru memanggul dosa orang-orang yang pernah dizalimi di dunianya. Itulah jamaah kenapa di masyarakat Indonesia, para guru-guru kita, ulama-ulama kita, masyayikh kita dan pendiri bahasa mengadakan tradisi halal bihalal. Kenapa? Karena setelah Ramadan kita usai, pasti kata Allah diampuni segala dosa-dosa kita. Tetapi itu dosa kepada Allah Sang Rabbul Jalil. Tetapi lain dengan dosa kepada sesama manusia, Allah belum mengampuni dosa kita kepada sesama manusia sebelum sesama manusia saling menghalalkan, saling memaafkan dan saling meridai. Demikian jamaah, mudah-mudahan dengan halal bihalal yang diadakan di Kecamatan Batam Kota ini, antar sesama warga Kecamatan Batam Kota, terutama para pemimpin, para pemangku kebijakan, bisa sangat halal bihalal, yang lurus dibengkokkan, yang beku dicairkan, yang ruwet dan amburadul segera diambil benang merahnya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa nafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin. Masya Allah. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Nanti di tingkat kota ini Bapak. Nanti Pak Wali. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan foto bersama sebelum kita akan sama-sama menikmati hidangan yang telah disediakan.